Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ala nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hari ini Allah kumpulkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa bertahan di era pandemi ini. Semoga tidak lupa kita terus panjatkan doa semoga pandemi ini segera berlalu. Semua yang terkena dampaknya bisa bersabar dan bangkit kembali. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan segala perjuangan beliau kita bisa mengenal Islam, iman, dan ihsan. Salam hormat saya untuk Ustadz Dunal Karim, Ustadz Muhammad Farel, salah satu Ustadz milenial yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian Islam di Indonesia. Salam hormat saya untuk Dul Jailani selaku narasumber pada sore hari ini. Salam hormat saya untuk di sini terdapat Buya Mahyildi, Masya Allah, guru kami, bapak kami yang memberikan inspirasi luar biasa tentang sebuah kebermanfaatan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada OKOJ Indonesia yang turut membersamai, turut mentenagai kajian ini, sehingga kami memiliki salah satu wadah, memiliki salah satu tempat untuk dapat memberikan manfaat sesuai dengan kapasitas yang kami punya. Pada sore kali ini, insya Allah kita akan berbicara tentang jadi pola kehidupan riba wa yurbis shadaqah. Jadi Allah akan menghancurkan riba. Allah materi pada sore kali ini dibawakan oleh Ustadz Muhammad Farel, lalu Mas Dul Jailani, dan Ustadz Dery Sulaiman. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita buka kajian pada sore. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak ke sesi yang kedua, yakni sharing session kajian dengan Ustadz Muhammad Farel. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz Farel. Ustadz, tafadhol Ustadz. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan OKOC Indonesia, Prof. Indra Uno, Pak Sandiaga Salahuddin Uno,
Yang saya hormati, yang saya kagumi dan saya banggakan, saudara kita, sahabat kita, Abdul Qadir Jailani, Dul Jailani, ahlan wa sahlan, pada kajian kita pada sore hari ini. Saya senang dengan karya-karyanya Dul Jailani ini, bagus, menginspirasi. Yang saya hormati dan yang saya banggakan pada forum kali ini, sahabat saya, saudara saya seiman dan seagama, Ikhwan Fillah, Ustadz Dery Sulaiman. Semoga Allah menjaganya dan merahmatinya selalu. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua MES Kota Padang, Pak Henry Septa, yang juga menjadi Wakil Wali Kota Kota Padang. Ahlan wa sahlan. Dan teman-teman saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka, Mas Asof, Mas Rido, yang lainnya segala macam. Semoga kajian sore hari ini menambah khazanah keilmuan kita, menambah khazanah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan membahas bersama para hamba-hamba pilihan Allah, yaitu Ustadz Dery Sulaiman dan Dul Jailani, tentang masalah riba zaman now. Karena kita hidup di zaman now, riba ini berkembang sampai zaman now. Dan bagaimana melawan riba? Melawan riba ialah dengan zakat dan sedekah. Baik, ikhwan fillah, saudaraku yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kita mulai kajiannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa riba adalah salah satu larangan, sesuatu yang diharamkan. Riba ini menjadi pelarangannya luar biasa dibanding minum khamar, makan babi, atau berzina. Pelarangannya ini luar biasa. Bahkan Allah dan Rasul-Nya mengajak kita berperang bagi orang-orang yang melakukan riba. Subhanallah, ini dosa riba luar biasa besarnya. Kemudian Al-Quran menyebutnya sampai 20 kali. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ali Imran, dalam surat disebutkan tentang bahaya riba. Jadi kita bertanya, sebenarnya riba itu apa? Riba dan riba. Setiap hari kita berbicara soal riba. Penjelasannya ialah riba adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan apa-apa atau imbangan atau padanan. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukurannya. Waktunya terjadi di saat transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Ulama lain juga menyebutkan bahwa riba adalah penambahan atas harga pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Jadi riba dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali untuk menunjukkan betapa besar madaratnya dari riba. Dan riba terjadi dari dua hal, dalam jual beli dan dalam hutang. Nah, dalam jual beli tadi disebutkan, gampangnya memahami riba seperti ini. Apabila ada seseorang ingin menukarkan jenis, ya uang sejenis, emas dengan emas, perak, rupiah dan takaran dan timbangannya ini masuk ke dalam riba. Namanya riba apa? Riba fadl namanya. Nah, riba fadl ini contohnya gampang aja. Menjelang Lebaran, kita sering ingin menukarkan uang. Menukarkan uang untuk memberikan THR buat saudara-saudara kita. Kita punya uang 1 juta,
yang jumlahnya adalah 100.000, yang jumlahnya 10. Namun uang 1 juta yang berjumlah 100.010 ini, ketika kita tukar sama seseorang atau sama agen tertentu, maka takarannya dikurangin menjadi 900.000 atau 950.000. Atau sebaliknya, ketika kita ingin menukar uang yang sejenis, orang yang ingin memberi penukaran uang tersebut itu mensyaratkan kepada kita tambahan. Tambahan tersebut terjadi tanpa adanya imbangan atau transaksi apa-apa. Tidak ada upaya atau proses apa-apa. Terjadi begitu saja. Ini adalah riba. Dan yang kedua, riba terjadi di dalam hutang. Banyak sekali ini terjadi. Kalau kita minjam uang kepada saudara kita, maka saudara kita mengatakan kepada kita, aku pinjamkan kamu uang, tapi dengan syarat kau kembalikan lebih. Nah, ini salah satu bentuk riba. Kita pinjam 10, tetapi yang meminjamkan meminta kita untuk membayar 15 atau 20. Nah, ini riba. Karena dasarnya adalah sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah ketika seorang sahabat ingin meminjam 1 unta atau 1 domba umur 1 tahun, maka yang meminjamkan unta menginginkan agar binatang ternak tersebut dikembalikan pada umur 2 tahun atau umur 3 tahun. Nah, ini riba. Jadi kesimpulannya dari 2 hal ini adalah riba terjadi dalam 2 hal. Yang pertama adalah dalam hutang dan jual beli. Nah, untuk kesimpulan lebih gampangnya lagi, ada 3 keharaman bagi yang meminjamkan uang. Ada 3 keharaman buat yang meminjamkan uang. Yang pertama adalah haram hukumnya meminta lebih kalau kita meminjamkan uang. Yang kedua, haram hukumnya menjanjikan bayar lebih. Ini yang terjadi dalam riba. Yang pertama adalah haram hukumnya meminta lebih saat meminjamkan uang, dan haram hukumnya menjanjikan bayar lebih saat dipinjamkan uang. Dan yang ketiga ialah haram hukumnya meminjamkan uang, kemudian ketika yang meminjamkan dan yang dipinjamkan ini sama-sama mengerti ilmu fikih, mereka tidak mengatakan apapun, tetapi mereka pakai bahasa isyarat. Nah, ini yang diharamkan kemudian oleh Al-Quran dan Sunnah. Makanya Rasulullah SAW menghindari praktek ribawi tersebut itu sudah sejak zaman Rasulullah SAW mulai berdagang ke Syam. Jadi Rasulullah ini berdagang ke Syam dan banyak bertemu dengan orang-orang Yahudi. Mereka terbiasa melakukan riba, penambahan yang tidak syar'i tadi, yang dilakukan tanpa ada kompensasi apa-apa. Orang Yahudi sering menipu, orang Yahudi sering mengurangi timbangan dan takaran, orang Yahudi sering sekongkol, orang Yahudi sering curang, orang Yahudi sering merompak, orang Yahudi suka berspekulasi, dan lain sebagainya. Maka akhlak-akhlak tercela ini diantisipasi oleh Rasulullah SAW dengan akhlak yang terpuji dalam jual beli. Maka itu adalah syariat yang paling sempurna, syariat yang luar biasa, syariat yang menyejahterakan kita, syariat yang membawa keselamatan bagi kita semua, terutama dalam muamalah. Karena hampir kehidupan kita setelah ibadah adalah muamalah. Setiap hari kita bertemu orang, urusan kita manusia adalah muamalah. Makanya Allah memberikan pedoman dalam hidup kita agar kita selalu menjalankan muamalah, selalu melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pesan singkat dari kajian kita sore hari ini adalah bahwa ketika Rasulullah mengajak kita sholat, maka kita sholatnya meniru sholatnya Rasulullah.
ketika Rasulullah bersikap atau berakhlak, kita meniru sifatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah bermuamalah atau berdagang, maka kita meniru sifat dagangnya Rasulullah SAW. Maka di saat ini, di saat kita melakukan muamalah, maka kita akan menuju pada derajat yang dicita-citakan oleh Allah, yang dicita-citakan oleh Rasulullah, yaitu derajat ihsan, di mana setelah ibadah, akidah tauhid, muamalah itu syariah, yang terakhir adalah ihsan, di mana ketika kita melakukan apapun perbuatan di atas dunia ini, maka sesungguhnya Allah bersama kita. Allah melihat kita dan Allah menghitung perbuatan kita. Insya Allah. Maka dari itu, karena di sini ada saudara saya, Dul Jailani, yang kita banggakan. Kemudian juga ada Ketua MES Kota Padang, Pak Henry Septa juga, dan kita akan menunggu Ustadz Beri Sulaiman. Maka sharing session saya berikan selanjutnya pada saudara kita, saudara saya yang kita banggakan, yaitu Abdul Qadir Jailani. Waktu dan tempat saya serahkan kepada host. Silakan pada Dul Jailani untuk sharing apapun yang menjadi pendapat Dul. Silakan kita mendengar di sini dan kita appreciate dengan kehadiran Dul Jailani. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz untuk waktunya, untuk sharingnya yang luar biasa. Ke narasumber berikutnya, yakni Mas Abdul Qadir Jailani. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam, Ustaz Faro. Iya. Terima kasih ya Mas, waktunya udah bergabung di sini. Siap. Untuk mempersingkat waktu, kita serahkan waktu kepada Abdul Qadir. Mas, betul. Halo, ya, gimana? Silakan. Silakan Bang Dul. Oh ya, aku agak grogi ya, soalnya ilmu pengetahuan agama aku masih dikit banget. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita sharing di sini. Iya. Setahu aku kalau kita menjadi orang Muslim ya, itu kita harus beriman ya, setahu aku ya. Dan setelah beriman, kita harus percaya sama rukun Islam ya, rukun Islam dan rukun iman yang banyak jumlahnya. Lalu aku rasa sebagai seorang Muslim ya, sebagai aku di sini sebagai pemuda yang masih banyak dosa gitu ya. Aku rasa nomor satu menurutku percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, percaya akan kehadirannya gitu ya, akan kehadirannya bahwa Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan ya, lakukan, bahwa Allah itu selalu hadir dalam tiap detik gitu ya. Jadi aku rasa ya sebagai seorang Muslim ya itu ya harus percaya Allah dan mengambil keputusan juga selalu melibatkan Allah. Dan aku rasa juga sebagai seorang Muslim harus banyak belajar agama, dan ilmuku masih sedikit banget, minta maaf. Nggak apa-apa. Saya mau tanya sedikit ya Mas Dul. Ya. Ini kan pandemi ini kan tentu memberikan dampak kepada semuanya ya. Banyak sektor terkena dampak dari pandemi ini ya. Nah, kira-kira Mas Dul sendiri saat pandemi ini kegiatannya apa aja nih? Kan tentu banyak
Wah nih, banyak WFH ini kira-kira kegiatannya apa aja ini, Mas? Kegiatanku ya apa ya, baca buku itu penting banget ya. Baca Mm-mm. buku, terus ya paling aku bikin musik, bikin demo, bikin lagu. eh Terus ya kadang-kadang juga aku suka lihat YouTube sih. Walaupun aku orangnya nggak apa ya, nggak soleh banget, cuma aku tertarik sama kisah-kisah para sahabat Nabi, sama sama Masya para Allah. sama para apa sufi zaman dulu. Jadi suka lihat YouTube yang bermanfaat gitu ya, kayak kisahnya Iya. Bilal yang nggak mau azan lagi, tapi sempet azan lagi dan lalu nangis. Terus mungkin kisah-kisah juga, belajar buku kisah-kisah dari yang mulia, dari namaku sendiri ya, Syekh Abdul Qadir Al Masya Jailani. Allah. Jadi ya suka baca-baca buku aja di YouTube, atau baca buku tentang, ya aku rasa kalau habis baca buku um, yang konsepnya religi atau uh, nyambung sama spiritual tuh Islami. kayak, Mm-mm. ya Islami itu kayak tercerahkan aja gitu, kayak tercerahkan. Ya Amin, paling itu sih. amin. Subhanallah. Iya. Barakallah. Mas Dul mau tanya ini lagi. Ini kan eh, apa namanya, Mas Dul sebagai seorang musisi ya, tentu yang ketika pandemi ini turut juga terkena salah satu dampaknya ya, karena kan Ya, ya, hanya harus mengumpulkan orang dan sebagainya. Nah, ya. kira eh, yang Mas Dul lakukan nih untuk kan nggak mungkin stay at home tanpa sesuatu ya. Nah, kira Mas Dul menyelesaikan masalah ini nih. Jadi masalah Hmm. kan kira-kira seperti apa nih? Mungkin bisa sharing-sharing. Ya, ya aku rasa apapun itu persoalannya pasti ada solusinya ya. Dan aku selalu uh, selalu berpikir untuk mengambil solusi. Kayak misalkan kalau di musik itu kan ada namanya rekaman ya. Rekaman itu kan kita kan pasti kan ngumpul ya. Kita ngumpul bareng-bareng, kita bangun mood. Cuma bukan berarti dengan adanya corona ini kita nggak bisa rekaman gitu ya. Kita pasti nyari solusi lain gitu, nyari solusi lain. Solusinya alhamdulillah ketemu, yaitu karena mungkin zaman sekarang udah canggih ya. Kita rekamannya paling ya kirim-kiriman by data. Misalkan aku rekaman take vokal di rumah, nanti di email dikirim ke produsernya. Oke atau enggak? Eh, Kalau enggak oke di take ulang, kalau oke ya di take di kalau oke udah dibungkus. Ya paling itu sih. Dan kalau misalkan nggak ada orang pun ya harus sendiri pun harus bisa gitu ya. Aku rasa yang penting itu gigih dan semangat terus. Aku rasa apapun persoalannya akan selalu ada solusinya sih ya. Siap, Mas Dul. Mas Dul, kira boleh nggak ini sharing di kita siapa sih sosok panutan Mas Dul yang jadi inspirasi untuk terus berkarya, untuk terus apapun masalahnya percaya bahwa akan ada satu masalah. Boleh di-share siapa nih sosok panutannya ini kira-kira nih? Aku kalau di musik John Lennon. Aku John Lennon. Uh, karena uh, John Lennon itu sangat-sangat membahas kemanusiaan ya, kemanusiaan. Dan John Lennon adalah Muslim learner gitu ya. Setauku John Lennon adalah uh, apa? Seorang pelajar, seorang yang mempelajari Muslim gitu ya. Aku sempet nonton gitu di dokumenterinya Lennon The Messenger gitu ya, bahwa John Lennon itu habis rekaman itu dia suka nongkrong di depan studionya, ada warung gitu ya, ada warung. Terus si penjual warung itu ditanya gitu, John Lennon tuh kalau nongkrong di sini ngapain gitu. Terus penjual warung itu jawab, John Lennon nanya-nanya soal Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, dan nanya-nanya
soal Muslim gitu ya. Dan itu aku rasa jadi yang membuat aku merasa bahwa jadi musisi itu nggak cuma sekedar bikin lagu doang, tapi harus juga belajar, harus juga banyak belajar gitu ya, belajar agama. Belajar agama itu penting banget ya di musik ya. Terus ya belajar buku apapun itu, terus jujur dalam bermusik dan membela kemanusiaan dan sangat-sangat menjaga. Ya kalau John Lennon kan aku nggak tahu agamanya, cuma yang aku pelajari dari John Lennon itu adalah kita harus menjaga sebaik mungkin nilai kebaikan dalam karya kita gitu ya. Aku sebagai Muslim gitu ya, sebagai Muslim insya Allah, ini aku pelajari dari John Lennon ya. Insya Allah aku selalu menjaga nilai kebaikan dalam karyaku gitu. Contoh gitu ya, contoh aku tidak insya Allah tidak akan membuat video klip yang mengumbar aurat misalkan gitu ya. Itu kan menjaga nilai-nilai kebaikan dalam karya. Atau aku pun juga tidak akan buat, insya Allah tidak akan membuat sesuatu karya atau apapun itu yang melanggar aturan Islam gitu ya. Misalkan kayak pamer aurat yang tadi aku bilang atau pamer-pamer foya-foya yang menurut yang setauku ya di Islam tuh tidak dianjurkan. Jadi yang aku pelajari dari John Lennon itu sih bagaimana kita jujur dan menjaga nilai kebaikan di dalam karya dan yang paling penting semoga karya kita itu bermanfaat gitu ya, menginspirasi dalam hal kebaikan gitu ya. Paling itu sih. Siap, makasih Mas. Terakhir mungkin ada harapan dari Mas Dul sendiri ya terkait dengan corona ini, kira-kira apa harapan, apa impian, dan mungkin bisa di-share kepada teman-teman semua untuk kita sama-sama membersamai dan mentenagai semangat ini. Mungkin itu Mas, kira-kira Halo? banyak terkait corona ini seperti apa Mas? Monggo silahkan. Ya. Halo? Halo ya. Harapannya ya semoga menurutku corona ini sangat-sangat apa ya, menurutku sangat-sangat mengagetkan gitu ya. Dimana ketika alam berbicara itu manusia nggak berkutik gitu ya. Itu menurutku corona ini salah satu tanda kebesaran Allah gitu ya. Jadi harapannya ya semoga kita semua semakin tersadarkan bahwa ya Allah itu memang ada gitu ya, dan kita juga semakin banyak berdoa. Jujur aku di pandemi ini mungkin karena lebih banyak lenggang ya, lebih banyak waktu yang santai, jadi lebih banyak berdoa gitu ya, dan lebih banyak memperlakukan kegiatan yang bermanfaat baik gitu ya di pandemi ini. Jadi aku rasa semoga kebiasaan-kebiasaan yang sebelum corona ini tidak terjadi, kayak misalkan sebelum corona kita agak cuek dengan cuci tangan gitu ya, agak cuek dengan kebersihan, itu bisa setelah corona ini berakhir bisa tetap dibudayakan gitu ya, bahwa kebersihan itu penting, bahwa alam itu memang luar biasa gitu, dan learning something new gitu ya, mempelajari. Aku di corona ini banyak baca buku, banyak mempelajari hal-hal baru, dan semoga even corona sudah ending kita tetap melakukan itu, tetap melakukan banyak baca buku, banyak berdoa, banyak beribadah, banyak introspeksi diri lagi. Ya paling itu aja sih, dan semoga kita semakin kompak ya, semakin solid, semakin satu dan tidak terpecah belahkan. Indonesia lekas Mas ya. Iya ya.
semoga Indonesia kembali sehat. Amin, amin, amin. Yang penting itu sehat jiwa dan raga. Siap, terima kasih Mas Abdul Qadir Ya, Jailani. maaf kalau ada salah kata. Ya. Terima kasih waktunya. Setelah ini kita mungkin ada tanya jawab ya. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan coba saya bacakan satu persatu ya. Oke. Tanya, bagaimana cara menghindari riba di zaman sekarang? Yang semua aktivitas kita tidak lepas dari hal-hal ribawi. Lalu, bagaimana status harta kita yang ada di bank konvensional? Ustaz Farel mungkin bisa Baik. Saya akan menjawab. Sebelumnya, sebelum menjawab, saya izinkan komentar dulu menyapa saudara kita Abdul Qadir Jailani ya, Mas Azza ya. Mute dulu, unmute dulu. Insya Allah. Saya kagum sekali dengan karya-karyanya Dul ini, luar biasa. Amin. Terima kasih banyak. Atas dasar itulah saya mengajak Dul dalam forum ini. Subhanallah, jawaban-jawaban dari Dul Jailani tadi menunjukkan tahapan atau proses pembelajaran, kedewasaan dan kematangan dalam berpikir. Ini luar biasa. Amin. Karena sedikit sekali musisi yang punya concern terhadap Islam, apalagi spiritual. Nah, jadi kisah para sahabat dan kisah-kisah para sufi itu sebenarnya menyadarkan kita sebenarnya bahwa kita harus senantiasa bersama Allah. Dan Allah juga senantiasa bersama kita. Tadi kisah dari John Lennon tadi, subhanallah, saya appreciate, inspirasi juga. Terus karya-karyanya dulu ini saya tunggu lagi. Kemarin saya udah bicara sama Mas Fadli banyak, subhanallah. Ya. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak. Iya, Mas Fadli itu saudara saya, Bang Dul Jailani. Jadi iya. Iya, beliau sudah jadi teman diskusi kajian saya sejak lama sekali di Jakarta, dan saat ini saya sedang terisolasi dulu di Sumatera Barat, nggak bisa ke Jakarta dulu karena COVID-19 ini. Ya. Jadi saya bersiap sekali dengan Insya Allah. Nanti ketemu Bang Dul begitu di Jakarta. Insya Allah. Ya. Aku soalnya ilmu pengetahuan agama aku masih dikit banget. Bang Dul, saya appreciate karya-karyanya. Dari situ Bang Dul bisa berdakwah terus nantinya. Siap, insya Allah. Dan insya Allah saya izin menjawab pertanyaan dari salah satu jemaah. Apakah bagaimana cara menghindari riba? Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda ketika pada suatu hari dia berdiskusi dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah umat di akhir zaman terkena riba semuanya?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Iya." Rasulullah mengatakan bahwa umatku di akhir zaman akan terkena riba. Bahkan Rasulullah menegaskan ke Abu Bakar bahwa orang-orang yang berusaha melarikan diri, membebaskan diri dari riba, itu terkena debunya. Nah, kiasnya, bagaimana dengan kondisi yang sekarang, bahwa bagaimana dengan tabungan kita yang berada di bank konvensional, kemudian kita mau hijrah ke syariah, adalah begini. Apabila kita punya tabungan di bank konvensional, jangan diambil bunganya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada tabungan di bank konvensional, ketika kita menerima bunganya, maka serahkan bunganya ke sarana dan prasarana publik, serahkan kepada fakir miskin, anak yatim buat mereka. Kemudian bagaimana dengan orang yang sudah lama bekerja di institusi perbankan, asuransi yang mereka tiap hari makan harta riba, begitu dalam umur tertentu atau waktu tertentu sadar dan insaf dari riba, dan kamu sudah memutuskan hubungan dengan riba, tidak mau lagi berurusan dengan riba, maka apa yang menjadi
hartamu yang awalnya tercampur dengan riba, maka Allah bebaskan dan Allah menjadikan itu hadiah buatmu. Subhanallah. Ini jawaban dari Quran. Jadi kalau kita di zaman sekarang ini nggak ada yang nggak terkena debu-debunya riba. Jadi riba bukan hanya tambahan saja, sekarang menjadi sebuah sistem perekonomian di dunia. Makanya dakwah kita selain di muamalah, selain di syariah, di ekonomi, di seni juga kita bisa berdakwah ini, menyadarkan orang ini. Jadi perlu karya-karya seperti Dul Jelani ini yang nantinya bisa menyadarkan orang pentingnya orang kembali kepada Quran dan Sunnah, pentingnya orang mengikuti Rasulullah, pentingnya orang bersatu dan tidak terpecah belah, pentingnya orang untuk berwakaf dan bersedekah, pentingnya orang untuk membantu sesama. Inilah ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya harus dibumikan dan disampaikan. Sampaikanlah walaupun itu hanya satu ayat. Insya Allah. Gitu Mas Azza. Siap Ustaz, syukron untuk jawabannya. Luar biasa. Jadi emang selalu ada debu-debu riba yang menempel Ustaz ya, kesimpulannya. Baik, itu selalu ada. Siap. Pertanyaan berikutnya untuk Mas Dul. Mas Dul, tanya dong untuk apakah ada rencana untuk bikin proyek lagu religi setiap tahunnya kah? Mungkin setiap menyambut bulan Ramadan. Syukron Dul. Ya, terima kasih pertanyaannya. Insya Allah banget, karena memang aku pun juga alhamdulillah sudah merilis satu lagu yang bernuansa religi di bulan Ramadan lalu bersama Opa Fadli. Dan jujur sih ya, insya Allah bakal setiap per bulan Ramadan bakal mengeluarkan single religi, karena aku memang sering gitu ya, bikin lagu yang memang memuja-muja Allah gitu ya. Yang aku sering maksudnya bikin lagu yang memang memuja Allah gitu ya. Tapi ya belum semuanya jadi, karena kan kalau bikin lagu kan nggak gampang gitu ya, nggak bisa dipaksa gitu. Aku selalu percaya kalau lagu itu adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Ya jadi ya sekarang sih alhamdulillah kalau untuk tahun depan udah ada satu lagu. Cuma aku rasa kalau misalkan Allah nggak ngasih aku lagi lagu, ya nggak ada lagi di tahun depan berikutnya gitu ya. Jadi kalau niat sih ada. Cuma kan itu niat untuk merilis di setiap bulan Ramadan sih ada. Cuma kan itu kalau karya kan pemberian dari Allah ya, nggak bisa dipaksa gitu. Lagi kemarin emang alhamdulillah lagi dapat dikasih karya yang bagus sama Tuhan gitu ya. Alhamdulillah bisa dirilis. Jadi kalau misalkan insya Allah dikasih lagi sama Tuhan ya bakal aku rilis lagi. Paling itu jawabannya. Niat untuk merilis setiap bulan Ramadan sih ada. Siap, Mas Dul. Terima kasih banyak waktunya ya. Siap ya. Semoga tiap Ramadan bisa liris lagu Mas ya. Amin. Kita tunggu karya-karyanya. Amin. Mas dapat salam ini saya sampai di Japri nih. Oh ya, waalaikumsalam. Buat Mas Dul dari tim event OKOC, namanya Vika. Oh, Mbak Vika, ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Mbak Vika nih minta disalami nih Mbak Vika dari Waalaikumsalam. Ya. Dan dari ketua umum kita Bapak Iim, beliau juga titip salam untuk Mas Dul. Waalaikumsalam. Semoga sehat semua. Makasih banyak. Mas Dul, semuanya sehat. Sehat juga. Siap. Alhamdulillah. Ya. Siap, Mas Dul, makasih. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Dul, sampai ketemu lagi di banyak. Ya. Ustadz Farel, ada pertanyaan lagi Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum.
Ya. Ustadz, apakah SHU yang kita dapat di akhir tahun dari menabung di koperasi termasuk riba? Karena mau tidak mau kita akan tetap dapat di akhir tahun. Jika riba, apakah boleh kita sedekahkan saja? Dan sebaiknya disedekahkan kemana? Kemudian mau tanya cashback dan voucher yang ya. Halo? Ya, halo Ustaz. Perlu Ya, dengar suaranya? Ya, dengar Ustaz. Ah, dengar. Oke. Baik, saya akan jawab. SHU dalam koperasi itu kita lihat dari proses awalnya dulu. Dalam koperasi itu ada produk di mana nanti produk itu apakah masuk ke dalam produk pendanaan ataupun produk yang sifatnya tabaruk atau produk yang sifatnya bisnis atau tijaro atau muawadah. Ini nggak boleh dicampur, nggak boleh disatukan. Kalau dia sifatnya itu produk sosial, tabaru, pinjam meminjam atau gadai, maka ketika kita meminjamkan, kita hanya boleh memberikan real cost saja. Real cost itu beradministrasi saja. Dibuka portal semua. Kemudian kalau dia dari bisnis, maka hanya murni bisnis, yaitu jual beli atau modal kerja atau investasi. Maka ketika SHU-nya berasal dari bunga, bukan dari bisnis, atau SHU-nya berasal dari pinjaman tambahan yang tidak syar'i tadi, tambahan yang tidak ada konsekuensi apa-apa, maka itu diharamkan. Tapi ketika SHU-nya berasal dari bisnis dan jasa, maka itu diperbolehkan. Nah, bagaimana ketika SHU itu riba, semuanya hasilnya dari bunga, misalnya kita minjam uang ke koperasi sekian, kemudian kita diberikan informasi bahwa bunganya 6% atau 7%, maka semua yang kita kembalikan, yang kita bayar, yang kita cicil, yang kita angsur adalah riba. Ketika harta itu menjadi riba, maka jalan tausiahnya adalah membersihkan riba tersebut dengan menyerahkannya dalam bentuk sarana prasarana. Yang kedua, menyerahkannya itu ke dalam bantuan sosial atau ke dana sosial, sebagaimana juga denda dan ini punishment, takzir dan takwid, denda dan ganti rugi dalam angsuran atau kredit dalam perbankan konvensional itu masuk sebagai keuntungan perusahaan. Tetapi kalau dalam perbankan syariah itu tidak boleh masuk menjadi pasifa perusahaan atau keuntungan perusahaan. Ketika dia masuk ke dalam keuntungan perusahaan, maka itu riba. Maka harus disalurkan ke dana-dana sosial, seperti membangun jalan, membangun sekolah, madrasah, atau bantuan fakir miskin. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Baik. Halo? Sekon Ustaz untuk jawabannya. Jadi kalau memang ada dana riba itu bisa kita alokasikan untuk hal yang lain gitu Ustaz ya, kesimpulannya. Sarana prasarana. Lebih utamakan sarana prasarana. Sama fakir miskin. Bisa. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Farel. Apakah jika kita pinjam uang pada orang tersebut meminjami kita sejumlah uang, misalnya 25 juta, yang setara dengan biaya berangkat haji. Jika kita berjanji mengembalikan dana 3 tahun kemudian, namun si pemilik meminta pada kita bahwa harus mengembalikan dana dengan acuan biaya berangkat haji pada 3 tahun ke depan. Yang berarti jumlahnya lebih besar. Apakah ini termasuk riba, Ustaz? Ya, baik. Saya akan jawab.
Rasulullah SAW ambil barangnya dulu, Mas. ya memberikan permisalan tentang riba itu adalah seperti sahabat Nabi yang meminjamkan yang dipinjamkan unta. Ketika dia minjam unta pada seorang Quraisy, kafir Quraisy berserta Yahudi, dia minjam dalam umur 1 tahun. Tapi ketika dia dipinjamkan, orang Quraisy tersebut, orang Yahudi tersebut memberikan syarat bahwa nanti kamu mengembalikannya pada umur 2 tahun. Nah, dalam konteks ini, kalau kita dipinjamin dana haji 25 juta, karena ini terkait term value of money, terkait dengan penyusutan kadar nilai uang, maka itu tidak boleh ada penambahan apapun. Jadi ketika kita dipinjamkan uang, maka kita berwa'ad saja kita akan ganti sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan pada waktu awal. Maka kita tidak boleh menambahnya. Kalau 25 juta dipinjamkan di tahun ini, maka 3 tahun lagi itu harus dikembalikan 25 juta juga. Karena itu masalahnya akadnya adalah pinjaman. Ketika kita diminta untuk mengembalikan lebih, 30 juta misalnya, atau 35 juta misalnya, ini termasuk ke dalam riba nasi'ah, riba jahiliyah. Ini yang diharamkan, ini tidak boleh. Ya, baik. Itu dia jawabannya. Siap, Ustaz. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi dipinjam 25, kembali 25 Balikan saja. 25. Baik. Meskipun ada rentang waktu yang lumayan lama itu, Ustaz ya. Iya. Oke, terima kasih, Ustaz. Kelihatannya itu adalah pertanyaan terakhir tadi ya. Iya. Pertanyaan terakhir untuk Ustaz ya. Ustaz mungkin ada sisa waktu 7 menit. Mungkin bisa kasih kita konklusi, bisa ikhtisar dari semua kajian pada sore hari ini, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Baik, sebelum saya ngasih konklusi, mohon kasih kesempatan buat Pak Henry Septa, Wakil Wali Kota Padang, kepada Mas Azwa, kalau beliau masih ada di tengah-tengah kita berikan waktu 5 atau 10 menit untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata terkait dengan riba ini. Siap. Apakah sudah hadir Wakil Wali Kota Padang, Bapak Henry Septa? Henry Septa, apakah sudah hadir? Ada, insya Allah. Sudah ada ya? Halo, Sabtu. Kemudian. Silakan. Pak Henry Septa. Ya, Assalamualaikum. Warahmatullahi. Selamat datang Pak Wakil Wali Kota. Ya, saya tadi masih tetap mengikuti terus loh, Ustaz. Padahal saya sedang menghadapi 2 Fitcon ini. Saya melihat Ustaz juga ngomong pakai earphone. Terus dia juga mengikuti bersama Bapak Wali Kota dan juga seluruh stakeholder dalam mempersiapkan Perwako New Normal Life gitu loh. Aduh, tapi oke, saya masih tetap mendengar apa kata Ustadz Farel dan juga disampaikan dulu rencana Dul juga ada rencana untuk bagaimana ke depan menyiapkan lagu-lagu rohani. Saya juga dengar. Ini makasih hostnya Mas Azwa ya. Ya telah memberikan saya. Semoga nggak kena kartu kuning lagi. Ustaz, halo Pak Ustaz Farel. Jadi saya diberikan kesempatan, alhamdulillah terima kasih. Jadi ya yang saya hormati Pak Ustaz dan saya hormati juga. Ustaz Dery hadir ada atau gimana? Ustaz Dery belum gabung nih. Oh belum gabung, oke. Dan juga buat Mas Dul, buat host Mas Azwan, buat semua yang ikut di dalam Fikon kajian muamalah, riba zaman now, persezakat dan sedekah. Saya tertarik sekali nih Ustadz, artinya saya boleh ya
memberikan statement secara pribadi. Mudah-mudahan Allah mendengarkan juga niat saya ini. Amin, Saya juga amin, dulu amin. ini saya berbagi ya kepada kita semua, Amin, kepada amin. adik-adik semua, bahwa saya juga mohon maaf, saya ini pengalaman pribadi, nggak apa-apa saya share juga. Pertanyaan. Saya dulu masih suka ya menggunakan layanan kredit card, Ustadz. Tapi dulu itu saya terasa sekali ya bedanya ya. Nggak tahu kenapa, mungkin Allah melihatkan kepada kita. Suatu saya mempunyai kredit card, hidup saya, aduh, ampun Ustaz. Artinya tutup lubang gali lubang gitu loh. Artinya tiap bulan kita pakai uangnya yang diberikan fasilitas kredit card, saya saya pakai, tapi agak kelabakan membayarnya tiap bulan. Saya harus bayar bunga gitu terus kan. Akhirnya saya sampai berhutang gitu loh. Saya nggak sanggup sampai saya berhutang sama bank. Dan syukurnya saya punya orang kenalan yang baik di bank. Saya minta tolong putuskan saja kredit card saya bayar hutang saya lah. Gitu. Hanya saya bayarkan hutang saya tahun, saya bayarkan. Dan sejak itu saya memohon pada Allah, saya berikrar, saya nggak mau lagi pakai kredit card. Nah inilah yang membuat saya sampai sekarang nyaman, Ustaz. Nah ini saya mau bagi pengalaman saya kepada kaum milenial, kaum zaman now, jangan mudah terpancing untuk ya menggunakan fasilitas seperti kredit card, karena kasihan ya, karena kita juga kredit card itu kalau nggak cepat kita bayar, artinya nanti membayar bunga terus, bunga terus yang kita bayar. Nah, apa tadi yang disampaikan oleh Ustadz, riba dan segala macam itu benar. Saya juga alhamdulillah saat ini banyak Ustadz ya orang mendatangi saya Pak kalau mau bisnis, mau leasing dengan bank kami saja, bank konvensional. Saya tolak loh Ustadz, karena saya memang mau hijrah gitu loh. Saya jujur saya saat ini belikan istri saya mobil, saya pakai layanan bank syariah aja. Saya nggak mau pakai konvensional gitu loh, karena saya memang tekad saya hijrah, dan mudah-mudahan Allah mendengarkan dan juga memberikan saya hidayahnya. Mudah-mudahan ini juga bisa saya share dengan semua kaum milenial. Memang saatnya kita hijrah dari zamannya riba ke zamannya syariah gitu loh, agar kita bisa mempertebal iman kita, memperlihatkan aksi kita, niat kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meringankan kita insyaallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ustaz. Saya berharap mudah-mudahan adik-adik kita yang kaum mulia ini bisa termotivasi dengan apa yang Ustaz sudah sampaikan tadi. Saya juga terima kasih nih Ustaz, karena Ustaz sudah memberikan arahan-arahan ya bagaimana kita kalau tidak meninggalkan riba, hukumnya bagaimana, saya sudah dengarkan. Terima kasih banyak Ustaz. Dan mudah-mudahan insya Allah seperti Bitcoin ini kita lanjutkan terus Ustaz. Kalau bisa tiap minggu atau apa biar kaum milenial melek di acara ini. Makasih banyak Ustaz. Masya Allah. Saya izin tinggal ya, izin tinggal boleh ya? Boleh. Ya Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih waktunya Pak Henry Seta. Terakhir Ustaz Farel bisa kasih konklusi untuk kami mungkin Ustaz. Fadhol Ustaz Farel. Baik, halo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang untuk Mas Aza, apakah dunia ini masih ada? Sekarang masih banyak lagi, dan Henry tetap kita buka dulu pada ini. Oke, ya maaf tadi suaranya noise banget, saya bingung sampai bicara tadi. Oke. Dunia ini masih ada? Kita terakhir ya, karena waktu menunjukkan pukul 5 sore. Ketemu lagi di pertemuan insya Allah minggu depan. Mungkin di akhir bisa kasih kami konklusi sekaligus semangat buat kami Ustaz terkait dengan tema pada sore kali ini. Syukron Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, konklusi daripada kajian kita sehari-hari ini adalah tidak ada jalan lain atau jalan yang terbaik selain kembali kepada jalan Allah, tabiul muhtadin, mencari petunjuk Allah, mencari
jalan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan kita aplikasikan, laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama syariat yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW adalah syariat yang sempurna. Kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tadi juga belajar dari, saya terinspirasi dari Abdul Qadir Jailani bahwa musisi muda seperti Dul Jailani ini harus banyak memberikan inspirasi pada generasi milenial zaman now, agar satu pemahaman yang harus digali bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini kita harus bisa, berani, bahkan wajib melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Itu penting itu. Itu pesannya Dul yang luar biasa. Terus yang kedua, melibatkan Allah dalam aktivitas kehidupan kita, bahkan melibatkan Allah dalam tugas, kewajiban, bahkan karya-karya kita. Makanya salah satu pesan penting dari muamalah, apabila kamu berserikat dalam beberapa hal, apabila kamu berdua, maka Allah yang ketiga. Kalau kamu bertiga, Allah yang keempat. Apabila kamu berempat, Allah yang kelima. Jadi seperti ini bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kita, menyertai derap langkah kita, dan menyertai perjalanan hidup kita. Makanya salah satu ketika Allah sudah menyertai kita dalam derap langkah kita, maka salah satu pesan Allah, larangan Allah, yaitu menjauhi riba dan kembali kepada syariat dan muamalah adalah pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka sudah saatnya back to Quran, back to sunnah, back to muamalah. Insya Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Ustaz untuk waktunya. Akhirul kalam. Kita ya. Saya sudah menyampaikan bahwa ini Pak DC Kurniadi. Pak DC Kurniadi yang sedang menyaksikan saya. Ini saya banyak belajar dari beliau juga. Ada Pak DC dan sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberkahi mereka dan merahmati mereka selalu. Dan amin, mereka. Dan semoga kita semua diselamatkan dari pandemi ini semua. Amin. Amin, amin ya Allah. Kita tutup terakhir. Terima kasih untuk Ustadz Farel yang sudah mengisi kajian pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua audiens yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk tim Okejo Indonesia, Bapak Imrus Samsi, Ketua Umum Okejo Indonesia, Mas Abdul Qadir Jailani yang tadi turut membersamai. Kita tutup kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah bergabung di acara kita hari ini. Sampai ketemu di Jumat depan ya, pukul 4.